pembelajaran pada kali ini. Baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa mulai. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Oke, kita Teman. Hafiz. Kenapa? Izin. Oh ya udah, semoga urusannya dilancarin ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke diskusi, kita ice breaking dulu. Jadi saya punya ice breaking yaitu namanya tutup nyamuk. Nah teman-teman sekarang kita berdiri dulu yuk. Ya, saya nyamuk, Pak. Kalau misalkan saya bilang tutup nyamuk, berarti tutupnya ke depan. Nah, ke depan satu kali, oke? Kalau misalkan saya bilang tutup nyamuk kanan, berarti teman-teman tepuk tangan temennya di sebelah kanan. Kalau misalkan saya bilang tutup nyamuk kiri, berarti teman-teman tepuk sebelah mana? Ini betul. Kita mulai ya. Nanti yang salah teman saya, oke? Mulai ya. Kondisi teman-teman. Oke. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk. Itu di belakang ngapain? Tepuk nyamuk kanan. Nyamuk kiri. Nyamuk. Tadi siapa namanya? Salah ya? Nah, sekarang coba Nabila, ini siapa? Akan. Oke. Nah, sekarang coba Nabila, Akan coba baca enggak? Coba baca. Oke, menurut Nabila, ini kalimat positif atau negatif? Negatif. Apa yang Nabila rasakan nih? Sekarang dibayangin coba. Nabila posisinya lagi down banget. Terus Nabila ngomong kayak gini. Apa yang Nabila rasakan? Sedih. Kalau sedih? Iya, kalau sedih. Oke. Aku berharga, hebat, bekerja. Aku hebat bisa selesaikan tugas dan aku tapi itu Sekarang posisinya kalau misalkan Atta lagi down banget, terus tiba-tiba Atta lagi kayak gini, apa yang Atta rasain? Ayo, sepinjam.
jawab, oke? Oke, nah menurut teman-teman berdasarkan video yang barusan kita tonton, apa yang terjadi gitu? Apa yang sekiranya teman-teman pikirkan tentang afirmasi positif berdasarkan video tersebut? Angkat tangan. Jadi gini, kan tadi kita udah nonton video ya. Ya. Nah, menurut teman-teman dari video tersebut, dia masuk gak nih kira-kira ke kekuatan afirmasi positif? Kira-kira masuk. Apa yang bisa dipetik dari video tersebut? Coba angkat tangan. Mau? Siapa namanya? Siapa? Raditya. Apa? Oke, sekedar ujian dapat membawa dampak besar bagi orang lain. Good job. Jadi betul banget tadi ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Jadi tadi baru baris tengah, baris silakan siapa? Oke, jadi menurut Melody yang ada di video itu merupakan manifestasi ya, manifestasi karena ketika kita ngomong kita cantik, kita pintar itu akan terjadi. Good job, Melody. Ada lagi sebelah sini? Ayo. Siapa yang mana? Ya. Siapa? Ini nggak ada salah bener ya teman-teman. Siapa? Enggak ada lagi. Oke. Kalau cukup bilang cukup ya teman-teman. Oke. Nah sekarang saya minta teman-teman untuk pikirin ketika saya bilang afirmasi apa satu kalimat atau satu kata, dua kata deh tentang afirmasi. Apa yang teman-teman pikirin tentang afirmasi? Dua kata. Sugesti. Coba ada lagi? PDB kak. Ada apa? Ada lagi? Itu yang di belakang. Apa coba dua kata untuk afirmasi? Gimana? Saya apa? Kamu boleh? Dua kata. Ya dua kata. Sama. Apa? Kamu juga boleh di depan siapa namanya? Ayo bantu. Apa coba dua kata? Afirmasi positif. Gak ada. Masa teman-teman gak ada yang kepikiran? Ayo afirmasi. Ketika dibilang afirmasi, itu kira-kira apa yang terlewat di benaknya teman-teman? Afirmasi. Ayo
Oke, afirmasi positif itu adalah kebiasaan baik berubah perilaku, kepribadian atau perilaku. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, afirmasi positif itu ialah sebuah pernyataan atau kalimat yang diucapkan secara sadar dan berulang dengan tujuan membentuk pola pikir atau sikap yang positif terhadap diri sendiri maupun situasi kehidupan. Jadi, afirmasi positif itu bisa dibilang adalah suatu bentuk pernyataan yang positif tentunya, yang diucapkan secara sadar dan berulang-ulang guna membentuk apa? Membentuk apa? Pola pikir. Oke, menurut teman-teman afirmasi itu penting atau enggak? Penting. Kenapa penting? Kenapa? Kenapa? Iya, karena penting karena apa? Karena untuk mendapatkan kepercayaan diri. Terus ada lagi? Oh, itu angkat tangan di belakang. Apa kenapa? Afirmasi itu penting. Kenapa penting? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sekarang kita lihat ya. Oke. Kenapa afirmasi itu penting? Yang pertama, mengubah pola pikir negatif. Jadi, afirmasi itu cocok untuk teman-teman yang pikirannya negatif terus. Ada yang pikirannya negatif terus nggak? Yang kedua itu meningkatkan percaya diri dan harga diri. Jadi tadi yang dari tadi kita omongin itu kan benar ya, dia meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang ketiga meningkatkan resilience. Ada yang tahu resilience itu apa? Enggak. Jadi resilience itu adalah ketahan malangan, yaitu sikap kuat di atas sikap yang lebih kuat terhadap cobaan. Jadi kayak teman-teman dapat cobaan tapi teman berusaha untuk kuat gitu. Sabar, betul. Terus ada memprogram ulang pikiran bawah sadar. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir positif, kita mengafirmasikan diri secara positif, itu kan berulang terus ya, otomatis kalimat itu akan tertanam di dalam diri kita gitu. Terus yang terakhir adalah mendorong perilaku positif gitu. Nah, ini sekarang saya punya tips untuk membuat kalimat afirmasi positif. Yang pertama itu udah pasti digunakan kata-kata yang positif. Seperti apa coba contohnya? Saya baik, ada lagi? Saya pintar, ada lagi? Ramadan baik. Ramadan baik. Oh, saya cerdas, ada lagi? Saya normal ganteng. Ada lagi? Saya hebat. Gitu. Terus yang kedua, gunakan kalimat waktu sekarang. Nah, maksudnya jangan digunakan kata-kata akan. Nah, itu biasanya tidak terjadi gitu kalau kita menggunakan kata akan. Terus juga buat dengan spesifik dan relevan. Terus yang terakhir, gunakan kata aku atau saya untuk menunjukkan siapa yang membuat afirmasi. Nah, terus ada penerapan afirmasinya. Jadi caranya itu adalah bukan di depan cermin. Nah, biasanya teman-teman suka nggak tulis di kertas terus ditempel di samping cermin? Pernah kayak gitu?
tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, sekarang teman-teman gabung ya sama teman-teman kelompoknya. Kelompok satu di sini, kelompok dua, kelompok tiga. Ayo gabung semuanya, kita gabung. Tiga ya. Ya, yang sudah sampai. Itu lo tadi. Lagi direkam ini. Masih bang mundur. Banyak. Jangan di pause. Enggak. Ini keberatan. Keberatan gitu ya. Kelompok dua udah. RT kelompok tiga. Terima kasih, Pak. Teman-teman bisa kali ya, bisa maju. Yang di belakang bisa maju. Oke, duduk teman-teman. Sini cepetan. Oke. Teman-teman perhatian di sini dulu ya. Nah, jadi di sini itu udah ada. Ayo perhatian dulu. Kondusin dulu ya. Nah, di sini udah ada lembaran. Nanti teman-teman bisa diisi sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada studi kasus. Jadi nanti teman-teman baca dulu kasusnya apa, terus teman-teman baru bisa jawab pertanyaan ini. Oke? Bisa dipahami? Oke.
Iya. Perwakilan kelompok 2 orang maju untuk membacain. Dibaca doang aja nggak apa-apa. Ayo. Dua orang. Satu kelompok 2 orang. Ayo. Ayo Yasin. Iya boleh kata enggak. Tadi mau jawab banyak marah tuh. Ayo kelompok 1 siapa? Sekarang mau mulai dari kelompok 1, 2, apa 3? Kelompok 3. Mulai dari kelompok 3. Ayo dibacain ya. Kasusnya apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan isi dari Al-Fatihah 3. Pertama, kasusnya ada rangka dan ujian nasional. Pertama, kasusnya ada rangka dan ujian nasional. Rangka merasa dirinya bodoh karena selalu mendapat nilai rendah dalam pelajaran matematika. Ia mulai sering berkata, "Aku memang gak bisa matematika, cuma belajar." Semakin hari, dia semakin mau belajar dan terlihat ikhlas. Soal yang pertama, jenis pikiran negatif yang muncul pada Rasa. Munculnya rasa tidak percaya pada dirinya, dan dia merasa putus asa dan tidak berusaha mencoba, serta ia merendahkan dirinya sendiri. Jadi, apa dampak dari ucapan negatif tersebut terhadap sikap dan masa depan Raka? Jadi, siapa yang menyerahkan di sini ada? Jadi, Oh di sini ada apa? Ada apa? Ini yang ganteng. Jadi, apa sih penyebab afirmasi negatif ini yang jelek sih? Raka menghilangkan rasa percaya dirinya dan semua afirmasi negatif di kenyataan. Ya, lalu yang berbeda, buat menilai tidak afirmasi positif yang bisa digunakan Raka. Ayo Raka dengerin ya. Ini ulangin perkataan saya, oke? Saya pintar dan saya berani mencoba. Nah, Saya rajin dan selalu semangat belajar. Saya pintar dan menguasai pelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu game apa sih? Game Sekarang kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengulangi KPG tentang ini. Jadi maksudnya adalah Andi berasal dari keluarga yang sederhana. Ia sering berkata, orang kaya aku nggak mungkin mengalami sukses. Aku nggak punya siapa-siapa. Kali ini membuatnya enggan dan lebih kegiatan positif. Wah, jadi si Andi terlahir di keluarga yang sederhana tuh. Dan dia mau ikutin ekskul positif yang ada di sekolah. Karena dia merasa kalau dia ikut ekskul tahunya kita ini itu dia nggak mau bayar.
sekolah. Dan soal pertama, jenis pikiran negatif yang muncul pada Andi adalah afirmasi negatif. Karena Andi merasa tidak percaya diri dengan kondisi ekonomi keluarganya. Akibatnya, Andi menjadi pribadi yang menyendiri dan menutup dirinya sendiri. Yang kedua, dibacakan oleh Nova. Nah, jadi tadi kan kita udah mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, sekarang ada satu video yang teman-teman tonton lagi. Nanti tolong kaitkan lagi ya. Tolong disimpulkan. Oh ya, siapa? Kalau kita ini siapa teman-teman, tahu nggak? Betul. Nah, sekarang setelah teman-teman nonton, apa yang bisa dipetik, apa yang bisa dimengerti dari video yang ada di depan? Apa yang bisa dimengerti dari video yang ada di depan? Aku mau minta satu cowok, satu cewek buat bicara. Ayo. Ayo silakan, pakai. Kalau misalnya atau waktu Oke, betul Rara. Jadi menurut Rara, video ini tuh kalau misalkan kita berpikir yang negatif itu akan mengundang hal-hal negatif ke dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita berpikir positif itu akan mengundang hal-hal positif dalam diri kita. Ayo laki-laki satu lagi. Siapa? Apa mau ditunjuk aja yang laki-laki? Tunjuk ya. Yang mana yang mau ya? Tunjuk ya. Sebentar. Yang berdoa, yang berdoa. Tunjuk ya. Siapa ya? Ayo. Ayo. Apa? Tolong ya. Ayo apa? Apa yang bisa? Siapa namanya? Siapa? Revanes, ayo. Apa yang bisa Revanes mengerti dari video ini? Oke, menurut Revanes, videonya itu tentang kita harus meyakini diri sendiri, gitu. Oke, betul banget. Jadi video ini tuh dia sebuah apa ya? Seperti pembuktian kalau misalnya
ya kalau ada iklan. Itu taruh mana? Ini kantong. Ya, Diisi ya. Nanti bawa apa ya? Ya. Diisi ya. serius, sebelum ini lagi di Jadi tunjukin ke depan. Kalau udah isi nanti dapat sesuatu dari saya. Ada yang udah isi, udah selesai? Ya udah. Udah siapa? di nomor dua. Belum lagi. Udah? Ini udah banyak kok bagian semuanya. Oke. Udah? Sakit dong. Belum, satu lagi. Ya ampun. Kan kalau sini dulu.
Ini yang paling Teman-teman dengerin. Oke. Tepuk tangan dulu. Teman dari sebelah sini. Oke. Oke, jadi sekian diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi secara penuh maupun tadi sudah mendengarkan ya. Sebelum ditutup, kita baca doa dulu. Tadi siapa yang mimpin doa? Paling ganteng. Ya. Oh ya udah. Sekarang mimpin doa untuk penutup ya. Oke, siap, Kak. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.